Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan lancar atas apa yang kita hajatkan. Amin. Kali ini, channel Kejadian Mistis mau bercerita tentang urban legend dari daerah Klaten, pabrik gula Ceper. Berikut ceritanya. Langit mendung menggantung di atas Klaten saat Ardi kembali ke kampung halamannya di Ceper. Ia baru saja menyelesaikan kuliah di Yogyakarta dan memutuskan untuk pulang beberapa minggu sebelum mulai bekerja. Di dalam hati, ia ingin mengisi waktu dengan sesuatu yang lebih dari sekadar rebahan di rumah. Masih ingat pabrik gula itu, Di? Tanya Rio, sahabat masa kecilnya, ketika mereka nongkrong di angkringan malam itu. Ardi mengangguk. Yang mangkrak itu? Yang katanya angker? Bukan katanya, gumam Rio. Sudah banyak yang ngalamin sendiri, termasuk aku. Ardi tertawa ringan. Ah, kamu kan memang penakut dari dulu. Namun Rio tak tertawa balik. Ia justru menatap Ardi serius, matanya sedikit menyipit. Aku lihat sosok, seorang kakek pakai baju lurik dan tongkat. Dia muncul dari bayangan tangki tua, waktu aku dan temanku masuk ke dalam sana 2 tahun lalu. Temanku kesurupan dan waktu sadar, katanya bertemu penjaga. Mbah Derajat, begitu dia menyebut dirinya. Ardi sempat terdiam. Suasana malam yang hangat tiba-tiba berubah dingin. Angkringan yang biasanya ramai jadi terasa sepi. Pabrik itu dulu penuh sejarah, lanjut Rio. Tapi katanya juga penuh luka. Banyak pekerja Belanda yang dulu mati di sana karena wabah. Dan sejak krisis 98, pabrik itu dibiarkan terbengkalai. Ada yang bilang, Mbah Derajat muncul untuk menjaga agar tak sembarang orang masuk dan merusak. Ardi mengerutkan kening. Jadi kamu percaya itu semua? Rio mengangguk pelan. Percaya atau tidak, yang penting satu, jangan pernah masuk ke dalam dengan niat buruk. Kalau hanya penasaran, lebih baik jangan sama sekali. Ardi hanya tersenyum tipis, tapi dalam hatinya, rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak percaya hal-hal mistis, tapi cerita Rio terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Malam itu, sebelum tidur, Ardi membuka ponselnya dan mulai mencari-cari informasi tentang pabrik gula Ceper. Foto-fotonya menyeramkan, gedung tua dengan kaca pecah, tangki-tangki berkarat, dan lorong-lorong gelap yang terlihat tak berujung. Tapi, yang paling menarik perhatian Ardi adalah satu tulisan pendek dari seorang blogger lokal. Bagi yang datang dengan niat buruk, Mbah Derajat akan menunjukkan wajah aslinya. Tapi, bagi yang menghormati, dia adalah penjaga yang tenang. Hati-hati dengan ular, karena itu peringatan pertama sebelum hal buruk datang. Ardi membaca ulang tulisan itu beberapa kali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, cepat atau lambat, ia akan menginjakkan kaki ke dalam pabrik itu. Dan ia belum tahu apa yang sedang menunggunya di dalam. Pagi itu, matahari baru naik malu-malu di langit Ceper yang berkabut. Ardi berdiri di depan pagar besi berkarat yang membatasi kawasan pabrik gula Ceper. Meski sebagian besar area ditutup seng dan kawat berduri, celah sempit di sebelah kanan pagar tampak cukup untuk dilalui tubuh manusia. Yakin mau masuk, Di? Tanya Rio yang berdiri di belakangnya. Wajahnya cemas, matanya menatap ke dalam area pabrik yang dipenuhi rumput liar dan bayangan bangunan tua. Ardi menatap pagar tua itu tanpa menjawab. Lalu berkata, "Pelan, aku cuma pengen lihat, bukan buat aneh-aneh." Rio menarik napas panjang. "Ingat pesanku ya, jangan angkuh, jangan sombong, dan jangan pernah menyepelekan yang tak terlihat." Mereka akhirnya menyusup lewat celah pagar, menyusuri jalan tanah berlumut yang dulu merupakan jalur truk pengangkut tebu. Bangunan utama pabrik menjulang di hadapan mereka. Dindingnya berlumut hitam, atapnya berlubang, dan sebagian jendelanya hilang, menyisakan bingkai kayu lapuk yang berderit ketika tertiup angin. Suasana sunyi, tapi terasa berat. Seolah udara di sana lebih tebal dan dingin. Ardi mendekati pintu utama pabrik, sebuah pintu kayu besar setengah terbuka. Anehnya, pintu itu
tidak pernah tertutup rapat meski tertiup angin kencang. Rio menyebutnya pintu yang tak pernah tertutup. Katanya, itu tanda kalau penjaganya tidak pernah meninggalkan tempat ini, bisik Rio sambil berdiri setengah langkah di belakang Ardi. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam bangunan, aroma lembab dan karat menyergap hidung. Mesin-mesin tua berdiri bisu ditelan waktu. Beberapa bagian lantai terkelupas dan jejak-jejak air hujan membentuk bercak-bercak aneh di dinding. Mereka berjalan pelan menyusuri lorong utama. Di dinding kiri tergantung papan tua bertuliskan dilarang masuk area produksi dalam ejaan lama. Ardi mengangkat ponselnya untuk mengambil gambar, tapi layar tiba-tiba bergetar dan gelap. Ponselku mati, gumamnya. Padahal baterai masih setengah. Rio langsung memegang lengan Ardi. Itu peringatan pertama. Peringatan apa? Tanya Ardi dengan alis terangkat. Tadi waktu aku masuk sini 2 tahun lalu, hal pertama yang terjadi adalah ponsel mati. Setelah itu, ular muncul. Ucap Rio, suaranya mulai menegang. Belum sempat Ardi merespons, terdengar suara gesekan logam dari arah dalam. Seperti rantai diseret perlahan. Mereka berdua menoleh bersamaan ke arah lorong yang lebih gelap. Kosong, tapi suara itu terus terdengar. Lebih dekat, lalu berhenti. Sunyi. Tiba-tiba, di sudut lorong, muncul seekor ular berwarna hitam keperakan, sebesar lengan dewasa. Ia melata pelan, lidahnya menjulur-julur ke udara, lalu berhenti di tengah jalur, seolah menghalangi langkah mereka. Ardi menahan napas, jantungnya berdetak keras. Rio menggenggam tangannya. Jangan macam-macam, Di. Ular itu bukan sekadar ular, bisik Rio lirih. Dia penjaga gerbang. Seketika, udara di sekeliling mereka menjadi lebih dingin, dan dari arah lorong belakang pabrik terdengar suara langkah kayu menyeret, seperti seseorang yang berjalan tertatih dengan tongkat. Ardi menoleh ke arah suara itu, dan di sanalah, samar-samar dari balik bayangan, terlihat sosok kakek tua berbaju lurik, berdiri mematung. Tongkatnya menancap di tanah, dan matanya menatap lurus ke arah mereka. Sosok kakek itu berdiri tanpa bergerak, seperti bagian dari tembok tua yang berlumut. Bajunya berupa lurik coklat pudar, celana kain gelap, dan topi caping lusuh yang menutupi sebagian wajahnya. Namun, satu hal tak bisa disembunyikan, tatapan matanya. Tua, kosong, dalam, seperti danau hitam yang tak berdasar. Ular di depan mereka mendesis pelan, tapi tidak menyerang. Justru seolah menunduk pada sosok si kakek. Rio menggenggam lebih erat lengan Ardi. Itu dia, Mbah Derajat. Kakek itu mulai melangkah perlahan. Tongkat kayu tuanya mengetuk lantai beton dengan suara tok, 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 menciptakan gema yang terdengar, menyesakan di ruang kosong itu. Suasana berubah aneh. Angin di dalam ruangan tak bergerak. Waktu terasa melambat. Kenapa kalian datang? Suara si kakek dalam, serak namun tidak mengancam. Lebih seperti menguji. Ardi membuka mulutnya pelan. Saya cuma ingin tahu tentang pabrik ini, tentang yang katanya menjaga. Mbah Derajat menghentikan langkahnya 3 meter di depan mereka. Ular hitam itu melata ke samping, menjauh perlahan. Matanya masih menatap Ardi, seolah menguliti isi kepalanya. Kau tak percaya pada yang gaib, anak muda, katanya pelan, namun jelas. Tapi kau datang ke tempat yang bukan milikmu, membawa rasa ingin tahu, tapi tanpa rasa hormat. Ardi tertelan ludah. Saya tidak berniat jahat. Tapi niatmu belum jernih, potong Mbah Derajat. Tempat ini penuh luka, penuh janji yang diingkari. Tidak semua bisa kau lihat dengan mata, tapi semua bisa kau rasakan jika kau peka. Rio membungkukkan badan, tangan di dada. Mbah, kami mohon maaf. Kami tak bermaksud lancang. Mbah Derajat mengalihkan pandangannya ke Rio, dan untuk pertama kalinya mata itu terlihat manusiawi, lelah tapi hangat. Kau pernah datang ke sini dan pergi tanpa mengganggu, maka kau diberi pengampunan. Tapi dia, Mbah Derajat menunjuk Ardi, belum dikenali oleh tempat ini.
Lalu tiba-tiba, seperti kilat, pandangan Mbah Derajat menjadi gelap kembali. Ia mengetuk tongkatnya 3 kali. Tok, tok, tok. Dan seketika, semua cahaya di dalam pabrik padam. Bahkan, sinar dari luar seolah tertahan. Dunia berubah menjadi pekat, dan hanya suara desiran, seperti tebu bergesekan saat panen, yang terdengar dari segala arah. Ardi mulai kehilangan keseimbangan. Kepalanya pening. Ia memejamkan mata, dan saat membukanya kembali, ia tidak lagi berada di bangunan tua itu. Ia berdiri di tengah sebuah pabrik yang hidup, dengan suara mesin menderu, orang-orang berlalu lalang dengan pakaian zaman kolonial, dan aroma gula tebu yang hangat memenuhi udara. Apa ini? Desis Ardi bingung. Di depannya, terlihat seorang mandor Belanda berteriak memaki pekerja pribumi. Tubuh-tubuh kurus dengan pakaian compang-camping mengangkat tebu berat ke mesin pemeras. Tiba-tiba, jeritan terdengar. Seorang buruh muda terjepit roda pemeras. Darah muncrat, tapi tak ada yang menolong. Semua tetap bekerja seperti biasa. Seolah nyawa hanyalah bagian dari proses produksi. Ardi mundur 1 langkah. Dunia ini bukan miliknya, dan dari kejauhan, di atas balkon pabrik, terlihat lagi sosok Mbah Derajat. Kali ini lebih muda, mengenakan lurik yang sama, dengan mata yang sama. Ia menatap Ardi dari kejauhan, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Kalau kau ingin tahu sejarah, kau harus tahan pada rasa sakitnya. Ardi berdiri terpaku. Dunia di sekitarnya bukan dunia yang ia kenal. Suara mesin uap bergemuruh, teriakan mandor bersahut-sahutan, dan tubuh-tubuh lelah para buruh pribumi terus bekerja tanpa henti. Ia seperti terserap ke masa lalu, ke masa ketika pabrik gula ceper belum menjadi bangunan tua dan angker, tapi pusat penderitaan manusia. Langkahnya gemetar saat ia mencoba berjalan di antara para buruh. Tak ada satupun yang menyadari kehadirannya. Ia seperti bayangan yang hanya bisa menyaksikan, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Teriakan histeris terdengar lagi. Seorang perempuan tua menangis keras sambil memeluk tubuh remaja laki-laki yang tergeletak tak bernyawa di dekat jalur pengangkut tebu. Tangannya patah, wajahnya terlindas roda besi. "Anakku, Tuan, itu anakku. Jangan buang dia ke bak limbah," jerit perempuan itu. Namun 2 pria Belanda bertubuh besar hanya menendang tubuh remaja itu ke samping. Dengan bahasa kasar, mereka menghardik si ibu sambil menunjuk mesin yang harus terus berjalan. "Dia cuma buruh, mati 1, bisa diganti 10. Ardi ingin berteriak, ingin mengangkat tangan dan melawan, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Dunia ini hanya bisa ditonton, sebuah neraka yang terjadi di masa lalu. Tiba-tiba terdengar suara gemeretak keras dan semua orang berhenti. Dari ujung lorong datanglah seorang pria tua berpakaian lurik sederhana, dengan sorban melingkar di leher dan tongkat kayu di tangan. Lebih muda dari Mbah Derajat yang tadi Ardi lihat, tapi tatapannya sama, tajam dan menusuk. Para buruh menunduk saat pria itu lewat. Ia tidak bicara, hanya berjalan ke arah mayat anak muda tadi. Ia jongkok, menutup matanya, lalu menyapu tanah dengan ujung tongkatnya. Dan saat tongkat itu menyentuh tanah, Ardi melihat sesuatu yang aneh. Lantai pabrik yang tadi keras dan dingin perlahan berubah menjadi tanah merah yang berdarah. Tetes demi tetes darah mengalir dari sela-sela ubin, seperti luka lama yang dibuka kembali. Mbah Derajat, atau mungkin saat itu ia masih dipanggil dengan nama lain, berdiri dan menatap langsung ke arah Ardi. Untuk pertama kalinya, seseorang di dunia ini menyadari keberadaannya. "Kau sudah melihat darah kami. Kau sudah mendengar jerit kami. Lalu apa yang akan kau lakukan, wahai anak zaman?" Ardi ingin menjawab, tapi tenggorokannya kering. Udara mendadak menjadi berat dan suara mesin kembali meraung-raung. Suasana menjadi kacau. Pabrik berguncang seperti terkena gempa. Langit menghitam.
hujan darah turun dari atap yang bolong. Dan saat semuanya menjadi gelap, suara Rio terdengar samar. "Ardi, Ardi bangun, kamu kenapa?" Ardi tersentak. Ia kembali berada di tengah pabrik yang sekarang tua, sepi, dan dipenuhi debu. Ia berlutut di lantai, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di dekatnya, ular hitam tadi sudah tidak ada. Mbah Derajat pun hilang. Hanya gema mesin tua yang terdengar samar, seolah ingatan akan masa lalu belum benar-benar pergi. Rio membantu Ardi berdiri. "Kamu pingsan hampir 10 menit. Aku panggil-panggil gak nyaut." Ardi menatap Rio, wajahnya pucat. "Aku lihat sesuatu. Tentang dulu. Tentang kenapa tempat ini terluka." Rio hanya bisa diam. Di luar, suara angin mulai terdengar, membawa aroma tebu basah yang entah dari mana datangnya. Dan di dinding pabrik, entah siapa yang menulis, terdapat goresan yang baru. Yang berani melihat luka lama harus siap menanggung bebannya. Malam itu, Ardi tak bisa tidur. Setelah kejadian di dalam pabrik tua, mereka memutuskan pulang. Rio berulang kali memperingatkan Ardi untuk mandi dan membakar kemenyan kecil di depan pintu rumah sebagai bentuk penghormatan. Ardi menurut, meski tak sepenuhnya paham. Namun pikirannya masih terjebak dalam bayangan mesin pemeras, jeritan buruh, dan tatapan mata si kakek misterius, Mbah Derajat. Sambil duduk di depan laptop, Ardi mulai mengetik Mbah Derajat Pabrik Gula Ceper. Hasil pencarian tidak banyak. Sebagian besar hanya cerita dari blog tua, diskusi forum misteri, dan satu artikel dari situs berita lokal. Artikel yang sempat dibuka Rio sebelumnya. Ardi membaca pelan-pelan. Mbah Derajat dipercaya sebagai penjaga gaib pabrik gula Ceper, Klaten. Konon, ia adalah mandor lokal pada masa kolonial yang membelot dari Belanda karena tak tahan melihat kekejaman terhadap para buruh pribumi. Setelah kematiannya yang misterius, sosoknya sering muncul menjaga area pabrik, terutama dari niat buruk atau penghinaan terhadap tempat tersebut. Sumber, arsip warga, dan penuturan juru kunci lokal. Ardi mengerutkan dahi. Mandor? Tapi kenapa wajahnya seperti petani biasa? Ia menelusuri lebih jauh ke halaman-halaman lama internet hingga menemukan kutipan dari buku sejarah lokal tentang PG Ceper. Ada seorang mandor lokal bernama Derajat yang pernah memimpin pemberontakan kecil terhadap mandor Belanda pada tahun 1931. Ia hilang secara misterius dan desas-desus mengatakan ia dikubur hidup-hidup di bawah lantai ruang penggilingan tebu. Ardi terdiam, tengkuknya dingin. Ruang penggilingan, tempat ia melihat remaja buruh tewas, tempat darah mengalir di antara ubin. Dikubur hidup-hidup. Detik itu juga, Ardi merasa pabrik itu tidak hanya menyimpan sejarah, tapi menyimpan nyawa yang belum tenang. Keesokan harinya, ia menemui Pak Seno, seorang juru kunci makam tua di desa Jambu Kulon, tidak jauh dari pabrik. Rio yang mengenalnya mengantar Ardi ke sana. Pak Seno, pria sepuh berkopiah dengan mata cekung namun tajam, langsung memandangi Ardi tanpa berkata apa-apa. Lalu ia duduk di balai bambu, menyalakan sebatang rokok kretek. "Anak muda," katanya lirih, "kamu sudah lihat dia ya?" Ardi ragu. "Mbah Derajat?" Pak Seno mengangguk pelan. "Kalau kamu sudah lihat matanya, berarti kamu ditunjuk." "Ditunjuk untuk apa?" tanya Ardi gugup. Pak Seno memejamkan mata sebentar, lalu menjawab, "Untuk menyampaikan yang tidak sempat disampaikan. Mbah Derajat punya luka yang belum sembuh. Kamu datang dan kamu membukanya lagi. Berarti kamu harus bantu menutupnya." Ardi mulai merasa semuanya terlalu jauh. Ia hanya ingin meneliti cerita rakyat untuk dokumentasi sejarah, bukan menjadi pengantar pesan dari dunia gaib. "Kalau saya nggak mau," gumam Ardi. Pak Seno menatapnya dalam-dalam, lalu menunjuk leher Ardi. "Lihat bekas itu." Ardi meraba lehernya. Ada gurat kemerahan memanjang, seperti bekas lilitan tali. Atau mungkin ular. Dia udah ninggalin tanda.
Kamu gak bisa sembarangan pergi begitu aja sekarang. Ardi terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Sebelum mereka pamit, Pak Seno hanya berpesan, kalau kau ingin bantu, cari buku log pabrik tahun 1930-an. Masih ada satu yang tersimpan. Katanya dikubur di bawah ruang bekas kantor mandor lama. Di sanalah semuanya bermula. Dan di sanalah semuanya harus diakhiri. Pagi itu, langit Klaten masih mendung tipis saat Ardi dan Rio kembali melangkah ke area pabrik gula Ceper. Namun kali ini, niat mereka lebih serius dan hati-hati. Mereka membawa senter, sarung tangan, dan peralatan kecil untuk menggali atau membuka ruang tersembunyi. Menurut Pak Seno, buku log itu disembunyikan di bawah ruang kantor mandor lama, kata Rio sambil menunjuk ke bangunan yang sebagian atapnya runtuh. Ardi mengangguk pelan. Semoga kita nggak salah tempat. Mereka masuk lewat pintu samping yang hampir roboh, menghindari area yang penuh reruntuhan kayu dan pecahan kaca. Suara langkah mereka bergema di ruang yang sudah lama kosong. Bau lembab dan tanah basah terasa menyergap. Di dalam ruang kantor mandor, debu menumpuk setinggi lutut. Meja kayu yang dulu penuh dokumen kini lapuk dan berlubang. Namun Ardi dan Rio mulai mengendus kemungkinan ada ruang rahasia di bawah lantai. Coba sini, kata Rio sambil menunjuk sebuah bagian lantai yang terlihat agak berbeda, sedikit lebih gelap dan lebih padat. Ardi menarik sebuah papan kayu yang sudah rapuh dengan hati-hati. Di bawahnya terdapat sebuah lubang persegi yang cukup besar untuk seseorang masuk. Ya ampun, Ardi menelan ludah. Ini pasti tempatnya. Mereka menyalakan senter dan menuruni tangga kayu kecil ke ruang bawah tanah. Udara di sana dingin dan pengap, bercampur dengan bau tanah basah dan besi berkarat. Di sudut gelap, ada sebuah kotak kayu tertutup rapat dengan kunci besi berkarat. Ardi mencoba membuka menggunakan alat kecil yang dibawanya. Setelah beberapa menit, kunci itu berderit dan akhirnya terbuka. Di dalam kotak itu ada sebuah buku besar. Kulitnya sudah usang, halamannya rapuh tapi masih terbaca. Judul di halaman depan tertulis dengan tinta pudar, Log Pabrik Gula Ceper 1930 sampai 1935. Ardi membuka halaman demi halaman, menemukan catatan harian, daftar buruh, laporan hasil produksi, dan beberapa entry tentang insiden dan kecelakaan kerja. Namun, yang menarik perhatiannya adalah sebuah catatan bertanggal 12 Oktober 1931. Mandor Derajat ditangkap karena dituduh menghasut para buruh memberontak. Setelah diinterogasi, ia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu nasibnya. Kami diperintahkan untuk tidak membicarakan hal ini. Tiba-tiba, angin dingin berhembus deras di ruang bawah tanah, membuat halaman buku bergoyang sendiri. Ardi dan Rio saling pandang, merasakan getaran aneh di udara. Rio, kamu dengar itu? Suara Ardi serak. Dengar, suara tangisan. Mereka menoleh ke sudut gelap, dan di sana bayangan samar seorang pria berpakaian lurik berdiri, menatap dengan mata tajam dan wajah penuh luka. Mbah Derajat, bisik Rio. Ardi dan Rio terpaku, menatap sosok yang perlahan mendekat dalam bayangan remang ruang bawah tanah. Wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya senter yang gemetar. Seorang pria tua berpakaian lurik dengan mata tajam penuh kesedihan dan luka yang dalam. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Suara nafasnya berat dan tersendat. Kenapa kau membuka kotak ini? Suara itu terdengar serak, tapi penuh wibawa. Ardi mencoba mengumpulkan keberanian. Kami ingin mengerti tentang apa yang terjadi padamu, Mbah Derajat, tentang luka di pabrik ini. Mata sosok itu menatap dalam-dalam ke arah Ardi, seakan menilai niatnya. Dulu aku adalah mandor, bukan mandor yang baik, tapi aku mencintai buruh-buruh itu. Aku berusaha melindungi mereka dari kekejaman, walau itu berarti berhadapan dengan tuan-tuan Belanda. Tapi
pengkhianatan datang dari orang yang paling aku percaya. Sosok itu melirik ke arah dinding, lalu menunjuk pada sebuah coretan samar, garis-garis seperti ukiran yang terbentuk oleh jamur dan lumut. Disinilah aku dibuang, hidup-hidup, di bawah gilingan tebu. Aku berdoa agar mereka yang datang setelahku bisa menyadari penderitaan ini dan menghentikan siklus kekerasan. Ardi merasa dada sesak. Kami ingin membantumu. Apa yang harus kami lakukan? Bayangan itu mengulurkan tangan. Sebuah benda kecil terjatuh di lantai, sepotong kain lusuh dengan tanda salib merah. Bawalah ini ke makamku di Jambu Kulon, letakkan di pusaraku dan bacalah doa penghormatan. Hanya dengan itu, jiwaku bisa tenang. Rio mengambil kain itu dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, bayangan itu mulai memudar, perlahan, seperti diserap ke dinding. Suara angin terdengar seperti rintihan. Ardi berbisik, "Selamat jalan, Mbah Drajat." Mereka segera keluar dari ruang bawah tanah, membawa kain itu sebagai tanda tugas baru mereka. Malam menjelang, dan pabrik tua itu semakin sunyi, tapi Ardi tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Pagi buta di desa Jambu Kulon terasa sunyi dan dingin, seolah alam pun menahan napas menyambut kedatangan Ardi dan Rio. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering dan ranting patah, membawa sepotong kain lusuh bertanda salib merah yang diberikan oleh sosok Mbah Drajat di pabrik gula. Katanya makamnya ada di belakang pohon beringin tua itu, kata Rio sambil menunjuk sebuah pohon besar yang akarnya menjulur ke segala arah, seperti pelukan raksasa dari bumi. Sesampainya di makam, suasana terasa berbeda. Angin sepoi-sepoi berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dupa yang samar. Batu nisan tua dengan ukiran bahasa Jawa kuno berdiri tegak meski sudah penuh lumut dan retakan. Ardi mengeluarkan kain dari tasnya, lalu meletakkannya dengan hati-hati di atas pusara. "Kita harus baca doa penghormatan," kata Ardi menunduk. Ia mengeluarkan selembar kertas yang sudah ia pelajari dari buku-buku doa Jawa dan kitab kuno yang didapat dari Pak Seno. Suara mereka bergema dalam hening, melantunkan doa penghormatan kepada roh yang terperangkap di antara dunia. Perlahan, angin kencang berputar di sekitar mereka, membawa bisikan halus yang terdengar seperti syair lama. Tiba-tiba, tanah di dekat pusara bergemuruh, dan sesosok bayangan muncul, lebih terang dan nyata dibandingkan penampakan sebelumnya. Mbah Drajat berdiri di depan mereka, kali ini dengan senyum yang teduh dan damai. "Terima kasih, anak muda," suaranya lembut. "Dengan doa kalian, luka lama mulai sembuh. Tapi masih ada yang harus kalian ketahui." Ardi dan Rio menatap penuh harap. "Pabrik ini bukan hanya saksi penderitaan kami, tapi juga pintu menuju dunia lain. Hati-hati dengan niat kalian. Jangan sampai niat buruk menembus batas itu." Bayangan itu menghilang perlahan, meninggalkan keheningan dan udara yang terasa lebih ringan. Ardi menarik napas panjang. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa secercah harapan. Setelah kembali dari makam, Ardi merasa ada sesuatu yang berbeda di pabrik gula Ceper. Udara yang biasanya sunyi kini terasa penuh dengan desahan halus dan bayangan yang tak terlihat oleh mata biasa. Setiap kali ia melangkah di lorong-lorong tua itu, seperti ada bisikan yang memanggil namanya. Namun, tidak jelas dari mana asalnya. Rio, yang selalu menemani, juga mulai merasakan keanehan. "Kamu yakin kita tidak sendirian di sini?" tanya Rio dengan suara pelan suatu malam saat mereka memeriksa kembali area pabrik. Ardi mengangguk pelan. "Aku rasa ada yang sedang mengawasi." Malam itu, mereka berdua mencoba menyusuri bagian pabrik yang sudah lama ditinggalkan. Di sudut ruang mesin, mereka menemukan jejak-jejak kaki kecil yang menghilang begitu saja ke dalam lubang ventilasi tua. "Siapa yang bermain-main di sini?" gumam Ardi. Tiba-tiba, suara tawa kecil menggema
bercampur dengan suara ular melata. Dari sudut gelap, muncul sosok anak kecil dengan mata kosong dan senyum mengerikan, lalu menghilang secepat angin. Ardi dan Rio terperangah. Mereka tahu itu bukan manusia biasa. "Kita harus waspada," kata Ardi. "Kalau ada makhluk seperti ini, berarti ada sesuatu yang ingin keluar dari sini." Di balik bayang-bayang itu, Ardi merasakan kehadiran seseorang yang tak terlihat namun penuh niat buruk. Mereka pun menemukan tanda-tanda ada orang lain yang mencoba memanfaatkan energi mistis pabrik. Coretan-coretan aneh dengan simbol kuno muncul di dinding dan beberapa alat mistis tergeletak tanpa pemilik. "Ini bukan hanya soal sejarah dan penghormatan," ujar Rio dengan serius. "Ada yang ingin membuka pintu itu kembali, tapi untuk alasan yang kelam." Ardi menghela napas. "Kita harus cari tahu siapa dan hentikan sebelum terlambat." Sejak penampakan anak kecil di pabrik, suasana makin mencekam. Ardi dan Rio tak bisa menunggu lebih lama. Mereka memutuskan untuk menyelidiki siapa yang mencoba membuka pintu dunia gaib di pabrik gula Ceper. Keesokan harinya, mereka mulai mengumpulkan informasi dari warga sekitar. Beberapa warga menyebut nama Pak Danu, seorang pria yang dikenal suka mencari benda-benda mistis dan kerap terlihat di sekitar pabrik pada malam hari. Dengan informasi itu, Ardi dan Rio menyelinap ke sebuah gubuk tua di pinggir desa, tempat Pak Danu diyakini sering melakukan ritual. Saat mereka mengintip dari balik pintu, terlihat Pak Danu tengah membakar dupa dan membaca mantra dengan suara parau. Di hadapannya, sebuah simbol aneh terpampang di lantai, dikelilingi lilin yang menyala. "Ini dia yang membuka pintu itu," bisik Rio. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakang. Mereka berdua berbalik dan melihat seorang pria bertubuh besar dengan mata merah menyala berdiri di sana. "Berani-beraninya kalian mengganggu ritualku," suara pria itu menggelegar. Ardi dan Rio panik dan segera berlari keluar dari gubuk itu. Namun bayangan si pria besar terus mengintai. Mereka tahu melawan kekuatan seperti ini tidak mudah. Tapi demi keselamatan pabrik dan desa, mereka harus menghentikannya. Malam itu, Ardi dan Rio kembali ke pabrik dengan persiapan yang lebih matang. Mereka membawa jimat, doa-doa yang diajarkan Pak Seno, dan keberanian yang mulai menguat. Mereka tahu Pak Danu dan pria bertubuh besar itu sedang berusaha membuka pintu dunia gaib yang harus mereka tutup. Di bawah sinar bulan purnama, bayangan-bayangan aneh mulai menari di sekitar pabrik. Suara bisikan dan tawa menyeramkan bergema di udara. Ardi menggenggam erat kain lusuh pemberian Mbah Derajat, sementara Rio menyalakan dupa pelindung. Tiba-tiba, dari balik reruntuhan muncul Pak Danu dan pria bertubuh besar yang tadi mengancam mereka. Mereka mulai mengucapkan mantra dengan suara serak dan penuh amarah. Ardi dan Rio membalas dengan doa-doa penghormatan, membentengi diri dengan jimat yang mereka bawa. Udara di sekitar mereka bergetar hebat dan cahaya mistis menyelimuti area itu. Pertempuran gaib pun terjadi. Energi hitam yang dipanggil Pak Danu bertarung dengan kekuatan doa dan niat baik Ardi dan Rio. Cahaya dan bayangan saling bertabrakan, membelah malam yang sunyi. Dalam puncak pertarungan, sosok Mbah Derajat muncul, membantu Ardi dan Rio dengan cahaya putih yang menenangkan. Bersama, mereka mengalahkan energi gelap dan mengusir Pak Danu serta pria bertubuh besar itu dari pabrik. Setelah semuanya usai, suasana menjadi hening dan damai. Ardi merasa lega, tapi juga tahu perjuangan mereka belum sepenuhnya selesai. Usai pertempuran malam itu, pabrik gula Ceper kembali sunyi, tapi suasana terasa berbeda. Angin yang dulu dingin dan menusuk kini berhembus lembut, membawa aroma wangi tebu dan bunga. Namun, Ardi tahu damai yang baru tercipta masih rapuh. "Kita berhasil mengusir kegelapan," ujar Rio sambil menatap langit pagi yang mulai terang. "Tapi aku rasa masih ada yang harus kita jaga."
Ardi mengangguk. Mereka memutuskan untuk terus mengawasi pabrik, memastikan tak ada lagi gangguan mistis yang muncul. Di sisi lain, warga desa mulai merasakan perubahan. Banyak yang datang berziarah ke makam Mbah Drajat, membawa doa dan bunga sebagai tanda penghormatan. Cerita tentang keberanian Ardi dan Rio perlahan menyebar, memberi harapan bahwa legenda lama bisa berakhir dengan damai. Namun, di balik ketenangan itu, Ardi merasa ada sesuatu yang tersembunyi. Sebuah bisikan samar yang hanya bisa didengar saat sunyi, mengingatkannya bahwa setiap dunia memiliki rahasia yang tak selalu bisa dijelaskan. Semoga Mbah Drajat benar-benar bisa beristirahat sekarang, bisik Ardi dalam hati. Malam yang sunyi menyelimuti desa Klaten. Ardi duduk termenung di depan rumahnya, matanya menerawang ke arah pabrik yang jauh di balik pepohonan. Meski sudah terasa damai, hatinya masih diselimuti rasa penasaran yang mendalam. Tiba-tiba, suara lembut terdengar, seperti bisikan angin yang membawa pesan dari masa lalu. Ardi, Ardi. Ardi menegakkan badan, mencari sumber suara itu. Namun, hanya ada bayang-bayang pohon yang menari di terpa angin. "Ini suara siapa?" gumamnya. Sejak saat itu, Ardi mulai sering mendengar bisikan-bisikan samar yang membawanya ke memori lama Mbah Drajat dan pabrik gula. Suatu malam, dalam mimpi, ia bertemu sosok Mbah Drajat yang berkata, "Ada rahasia besar di balik pabrik ini yang belum pernah terungkap. Jika kau benar-benar ingin membantu, kau harus siap menghadapi kegelapan yang lebih pekat." Ardi terbangun dengan jantung berdebar. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Ada cerita lain yang harus ia cari dan pecahkan. Ardi kembali ke pabrik gula ceper dengan tekad kuat untuk menggali lebih dalam rahasia yang masih tersembunyi. Ia membawa peta kuno yang ia temukan di antara catatan lama Mbah Drajat, yang menunjukkan sebuah ruang bawah tanah tersembunyi di sisi barat pabrik. Dengan senter dan alat sederhana, Ardi mulai menggali di titik yang ditandai peta. Setelah beberapa jam kerja keras, ia menemukan sebuah pintu besi tua yang terkunci rapat dan penuh karat. Dengan usaha keras, pintu itu berhasil dibuka dan Ardi memasuki ruang gelap yang dipenuhi dengan barang-barang peninggalan zaman kolonial Belanda. Dokumen rahasia, kotak besi berisi surat-surat penting, dan sebuah peti kayu yang terkunci. Di dalam peti, Ardi menemukan sebuah buku harian milik seorang Belanda yang dulu memimpin pabrik. Dalam catatan itu, terungkap bahwa pabrik ini tidak hanya pusat produksi gula, tapi juga pernah menjadi tempat percobaan mistis yang melibatkan tenaga gaib dan pengorbanan jiwa pekerja. Ardi merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Ia tahu bahwa rahasia ini bisa menjelaskan banyak hal, tapi juga berbahaya jika sampai jatuh ke tangan yang salah. Setelah menemukan buku harian dan mengungkap rahasia kelam pabrik, Ardi tahu tugasnya semakin berat. Ia memutuskan untuk membagikan penemuan itu kepada tokoh-tokoh desa dan sesepuh agar kebenaran bisa diterima dan duka masa lalu bisa disembuhkan bersama. Dengan bantuan Pak Seno dan warga, Ardi mengadakan upacara penghormatan besar di pabrik dan makam Mbah Drajat. Doa-doa dan ritual dilantunkan dengan khidmat, memohon agar semua arwah yang tersiksa bisa tenang dan pabrik tidak lagi menjadi tempat kegelapan. Malam itu, udara pabrik terasa damai dan hangat. Cahaya lilin menari-nari seperti pelukan lembut dari para leluhur. Ardi merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Semuanya sudah selesai," bisiknya. Meski pabrik tetap berdiri sebagai saksi sejarah, kini tak ada lagi bayang-bayang gelap yang mengintai. Desa Klaten dan penduduknya bisa hidup dengan tenang, terjaga oleh sosok Mbah Drajat yang kini benar-benar beristirahat. Ardi dan Rio dengan hati yang lapang siap menjaga warisan ini agar legenda Mbah Drajat tetap hidup sebagai pelajaran dan pengingat.